Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersepeda jarak jauh atau yang biasa dikenal touring dengan sepeda memang kegiatannya menantang, khususnya bagi pesepeda amatir. Touring bersama komunitas, menerabas jalur yang berbukit, bersepeda berhari-hari, menumbuhkan rasa persahabatan yang kental, saling tolong-menolong ketika salah satu peserta mengalami masalah di tengah jalan, merasakan pengalaman baru dan suasana baru. Bersepeda multi hari sangat berbeda dengan Grand Pondo yang biasanya diselesaikan dalam satu hari. Kita biasanya memulai perjalanan dengan kaki yang segar, tetapi hari berikutnya, walaupun kita sudah istirahat, kita tidak akan menemukan kaki yang sebugar hari pertama. Jika kita berencana bersepeda multi hari, berikut adalah panduan penting untuk pelatihan, mengelola upaya kita selama perjalanan, dan memulihkan diri di antara tahap. Pelatihan blok. Saat mempersiapkan perjalanan multi hari, kita harus memasukkan latihan blok ke dalam rencana pelatihan. Pelatihan blok dimulai dengan latihan ketahanan 2 hingga 3 hari yang sederhana. Melatih kemampuan kita untuk pulih dan tampil pada level yang sama pada hari kedua dan ketiga. Adalah bijaksana untuk melakukan pemulihan selama 2 hari setelah latihan blok, sehingga kita siap untuk latihan dengan intensitas tinggi. Setelah masa pemulihan, kita mulai memasuki latihan blok tempo. Kemudian, blok interval ambang laktat. Saat memasukkan interval ke dalam latihan blok, latihan dengan intensitas tinggi harus dilakukan di hari pertama latihan blok. Strategi nutrisi. Kunci sukses berikutnya ketika bersepeda multi hari adalah strategi asupan nutrisi. Salah dalam menerapkan asupan nutrisi dan hidrasi, kita akan mengalami kinerja yang buruk tanpa kita sadari. Di awal perjalanan, kita tidak merasakannya. Efek nutrisi dan hidrasi yang buruk akan terjadi di hari berikutnya. Makanan dan minuman yang kita konsumsi saat bersepeda bukan untuk menyelesaikan perjalanan hari ini, tetapi untuk lebih siap menghadapi hari berikutnya. Makanan dan cairan yang kita konsumsi dalam 90 menit terakhir lebih mempersiapkan kita untuk pemulihan yang lebih baik daripada membawa kita ke garis finish hari itu. Energi untuk perjalanan hari ini adalah hasil dari apa yang kita konsumsi hari sebelumnya. Memaksimalkan performa selama perjalanan. Energi yang ada hari ini hanya untuk hari ini. Dari hari ke hari, kita akan mengalami kelelahan. Jadi, mengelola ketersediaan energi adalah kunci untuk perjalanan multi hari hingga hari terakhir. Berikut ini contoh pengelolaan energi yang baik selama perjalanan multi hari. Masukkan semampu kita. Kebugaran adalah komponen pemulihan yang sering diabaikan. Semakin besar kebugaran kita, semakin sedikit energi yang kita keluarkan setiap hari. Jika kita terlalu memporsir tenaga di hari pertama, hingga badan terasa hancur, maka akan sangat sulit untuk memulai hari berikutnya dengan perasaan segar. Apalagi bila perjalanan sudah memasuki jalur tanjakan. Jadi pintar-pintarlah menghemat tenaga, sehingga kita memasuki masa pemulihan dengan kondisi badan yang bugar. Memporsir tenaga hanya saat yang paling penting. Perjalanan multi hari tentunya tidak selesai dalam satu hari. Maka hindari memporsir tenaga di hari pertama. Sisakan tenaga kita untuk saat-saat kritis. Biasanya hari tersulit berada di tengah atau bahkan sepertiga terakhir dari perjalanan multi hari. Pada hari-hari awal, bersepeda dengan intensitas sedang. Hindari godaan untuk menguji diri sendiri atau memanjakan ego kita. Simpan kekuatan kita untuk tantangan yang benar-benar penting. Makan dengan memikirkan hari esok. Jangan berpikir makan hari ini untuk perjalanan hari ini. Energi untuk hari ini
adalah hasil apa yang kita makan dan minum pada malam sebelumnya. Jadi setelah perjalanan hari ini, siapkan asupan nutrisi dan hidrasi untuk hari esok. Jangan berhenti minum. Dalam 60 hingga 90 menit terakhir menjelang finish untuk hari ini, biasanya pesepeda berhenti minum dengan asumsi bahwa kita akan berhenti dan tidak membutuhkan lagi cairan tubuh. Jangan membuat kesalahan ini, karena butuh waktu lebih lama untuk pulih dari krisis hidrasi dibandingkan pulih dari defisit kalori. Urusan belum selesai di garis finish. Lepaskan semua perlengkapan bersepeda kita, bersihkan diri, masuk ke tempat teduh dan dinginkan diri. Ambil beberapa cairan dan dapatkan makanan. Jangan berdiri di bawah sinar matahari. Semakin lama kita tetap kepanasan, lapar, haus, kotor, dan berdiri, semakin kita menghambat pemulihan kita. Pemulihan selama perjalanan bersepeda multihari. Selama perjalanan multihari, kita biasanya bersepeda antara 5 hingga 8 jam per hari. Kita memiliki lebih sedikit waktu untuk pulih di antara hari. Strategi off-bike yang baik sangat penting, karena kita menghabiskan lebih banyak waktu di luar sepeda. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diingat. Dinginkan secara proaktif. Suhu inti biasanya masih tinggi, walaupun kita sudah lama selesai bersepeda. Dan ini menghambat pemulihan. Terlalu panas juga membuat lebih sulit untuk tidur. Dinginkan diri kita secara proaktif dengan handuk dingin, mandi air dingin, minuman dingin. Hindari air es dengan suhu yang rendah seperti mengunyah es batu. Atau kita bisa berendam atau berenang bila ada sarananya. Mulai nutrisi atau hidrasi pemulihan segera. Dalam perjalanan multihari, masa pemulihan kita relatif pendek. Maka kita harus berupaya mempercepat terjadinya pemulihan. Minum minuman pemulihan di antara hari perjalanan adalah ide yang baik selama perjalanan multihari, karena simpanan glikogen kemungkinan habis setiap hari, dan kita akan kembali bersepeda dalam waktu kurang dari 24 jam. Apakah kita memiliki minuman pemulihan atau tidak? Konsumsilah makanan lengkap dalam waktu sekitar 60 hingga 90 menit setelah selesai bersepeda. Fokus pada karbohidrat, tetapi jangan berlebihan. Seimbangkan dengan asupan protein dan lemak. Ingatlah untuk mengkonsumsi protein sekitar 40 gram setiap kali sepanjang hari dan malam. Fokus pada asupan cairan sepanjang siang dan malam. Dalam perjalanan multihari, kita kesulitan mengganti semua cairan yang hilang, membuat kita setidaknya mengalami dehidrasi di akhir setiap perjalanan. Setelah turun dari sepeda, rehidrasi harus menjadi prioritas pertama kita, karena dapat memakan waktu berjam-jam bagi tubuh kita untuk menyerap cairan dan mengembalikan kadar otot, plasma darah, dan cairan intraseluler ke normal. Minuman ini harus mencakup air biasa dan minuman yang mengandung elektrolit. Konsumsi karbohidrat konsentrat. Ada kesalahan umum, yaitu mengurangi asupan karbohidrat dalam nutrisi harian kita. Biasanya demi menurunkan berat badan, lebih banyak mengkonsumsi buah dan sayuran, yang merupakan hal yang baik sebagai sumber karbohidrat utama. Seringkali kita mengurangi makan nasi. Selama bersepeda multihari, kebutuhan energi lebih tinggi dibandingkan hari-hari normal. Sumber karbohidrat terkonsentrasi sekarang diperlukan untuk mengisi kembali simpanan glikogen yang habis. Jadi, upayakan untuk mengisi bahan bakar secara berkala selama perjalanan. Hindari mengkonsumsi junk food di antara hari perjalanan. Lemak yang banyak di junk food akan mengganggu masa pemulihan kita. Fokus pada sumber makanan utuh karbohidrat, banyak buah dan sayuran, daging tanpa lemak. Tidur lebih banyak. Bersepeda multihari menginduksi tingkat kerusakan otot yang lebih tinggi, dan ini menambah panjang masa pemulihan. Dan pemulihan terbaik terjadi saat kita tidur. Tidur nyenyak sangat penting untuk pemulihan, karena pada saat inilah hormon pertumbuhan manusia dilepaskan, yang merangsang pertumbuhan dan perbaikan otot. Untuk pemulihan yang optimal, sebagian besar kita membutuhkan antara 7 hingga 10 jam tidur malam.
Kita juga harus mendapatkan tidur yang berkualitas karena gangguan tidur nyenyak dapat menghambat pelepasan hormon pertumbuhan manusia dan selanjutnya menghambat pemulihan kita. Untuk membantu menghindari gangguan tidur kita, coba tidur di lingkungan yang lebih sejuk, antara 18 hingga 22 derajat Celcius. Batasi paparan cahaya sebelum tidur, hilangkan cahaya sebanyak mungkin saat tidur. Memanfaatkan kompresi dan pendinginan proaktif. Mengangkat kaki kita, kepala di bawah, menggunakan pakaian kompresi dan kompresi pneumatik dapat membantu mengurangi pembengkakan dari cairan ekstraseluler dan getah bening, karena selama perjalanan multihari, tubuh cenderung mengalami lebih banyak pembengkakan di bagian kaki. Penelitian tentang kompresi untuk pemulihan tidak memberikan kesepakatan lengkap tentang apakah itu membantu atau tidak. Kita dapat menemukan penelitian di kedua sisi, termasuk satu dari Bourne et al. Yang melihat efek pakaian kompresi pada pemulihan. Penelitian menunjukkan pengurangan pembengkakan otot dan nyeri otot yang dirasakan, dan mengalami efek positif pada pemulihan kekuatan dan kekuatan maksimal. Satu hal yang pasti, bagaimanapun, sepatu boot kompresi pneumatik membuat kita duduk diam dan beristirahat yang baik untuk pemulihan. Perendaman air dingin dan mandi es. Masih ada perdebatan tentang manfaat mandi es dibandingkan kompresi. Perendaman dalam air dingin mungkin bermanfaat untuk pemulihan, terutama dalam hal penurunan suhu inti setelah hari yang panjang dan panas. Namun, karena bersepeda bukan olahraga menahan beban, kerusakan otot akut dan peradangan yang diakibatkannya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan lari jarak jauh atau lari ultra. Beberapa penelitian seputar mandi es telah menunjukkan bahwa itu dapat menghambat pemulihan dengan menumpulkan respon fisiologis terhadap latihan keras atau peradangan yang mungkin diperlukan untuk merangsang pemulihan dan adaptasi yang optimal. Berendam di bak mandi air dingin, bukan es, bersantai di kolam renang hotel yang sejuk, atau menyelesaikan mandi kita dengan bilasan dingin mungkin lebih berguna bagi pesepeda selama perjalanan multihari dibandingkan mandi es penuh. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.